nama saya Gilang Yudhistira. Nama saya Fajar. Kami dari kelompok 2 Malam Teknik Mesin ingin mempresentasikan ruang perkalian dalam, panjang dan sudut di dalam ruang perkalian dalam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hasil kali dalam atau inner product. Dalam hal ini, terminologi inner product atau hasil kali dalam yang disingkat dengan HKD lebih sering digunakan daripada dot product. Konsep hasil kali dalam atau inner product bermula dari konsep dot product pada ruang vektor Euclidean, sehingga ruang vektor Euclidean itu sendiri dapat dikategorikan sebagai ruang hasil kali dalam atau inner product space. Agar konsepsi inner product dapat diterapkan pada suatu ruang vektor umum, maka ada beberapa aksioma yang harus dipenuhi oleh ruang vektor tersebut. Yang pertama, ada aksioma simetri, yaitu u.v sama dengan v.u. Selanjutnya, aksioma penjumlahan, u plus v.w sama dengan u.w plus v.w. Yang selanjutnya, aksioma kehomogenan, yaitu ku.v sama dengan ku.v. Selanjutnya, sifat kepositifan, u.u lebih besar atau sama dengan 0 dan u.u sama dengan 0 jika dan hanya jika u sama dengan 0. Contoh 1. Jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor di R2 serta ruang hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1, V1 ditambah 2U2, V2. Selidikilah apakah suatu ruang hasil kali dalam di R2. A. Ruang hasil kali dalam vektor U, V sama dengan 3U1, V1 ditambah 2U2, V2 sama dengan 3V1U1 ditambah 2V2U2 sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, U. Berarti menunjukkan adalah aksioma simetri. Untuk yang B, ruang hasil kali dalam vektor U ditambah V dikali W. Untuk W sama dengan elemennya adalah W1, W2. Jadi ruang hasil kali dalam U ditambah V, W sama dengan 3 dikali dalam kurung U1 ditambah V1 dikali W1 ditambah 2 dikali dalam kurung U2 ditambah V2 dikali W2 sama dengan 3U1W1 ditambah 3V1W1 ditambah 2U2W2 ditambah 2V2W2 sama dengan dalam kurung 3U1W1 ditambah 2U2W2 ditambah dalam kurung 3V1W1 ditambah 2V2W2 sama dengan ruang hasil kali dalam U, W ditambah ruang hasil kali dalam dari vektor V, W. Berarti menunjukkan aksioma penjumlahan. Untuk yang C, ruang hasil kali dalam K dari vektor U, V. Untuk KU sendiri elemennya KU1, KU2. Jadi sama dengan 3 dikali KU1 V1 ditambah 2 KU2 kali V2 sama dengan K dalam kurung 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 sama dengan K hasil ruang kali dalam vektor U, V.
menunjukkan aksioma kehomogenan. Contoh soal. Diketahui ruang hasil kali dalam V dengan hasil kali dalam U, V sama dengan 4U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3. Untuk U sama dengan dalam kurung U1, U2, U3. Untuk V sama dengan V1, V2, V3 anggota V. Jika A sama dengan dalam kurung 2,6,5, B sama dengan dalam kurung 2,9,1, tentukan A, panjang A dan B. Untuk menentukan panjang A dan B, kita harus mengakarkan A dan B, yaitu dengan cara U, V diganti dengan A. Jadi U1 V1 diganti dengan 2, U2 V2 diganti dengan 6, U3 V3 diganti dengan 5. Maka didapatkan panjang A sama dengan akar dari 4 dikali 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 6 dikali 6 ditambah 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan akar dari 16 ditambah 72 ditambah 75 sama dengan akar 163 atau 12,7. Maka panjang A adalah 12,7 dan B, untuk yang B, jadi U1 V1 nya diganti dengan 2, U2 V2 nya diganti dengan 9, dan U3 V3 nya diganti dengan 1. Maka didapatkan panjang B sama dengan akar dari 4 dikali 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 9 dikali 9 ditambah 3 dikali 1 dikali 1 sama dengan akar dari 16 ditambah 162 ditambah 3 sama dengan akar 181 atau 13,4. Maka panjang B adalah 13,4. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasiannya. Yang pertama, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. 2. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan angin. 3. Dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. 4. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.